Dia menculik 4 orang, sebelahnya bunuh 5 orang. 2 geng yang meneror semua orang, sekarang di satu tempat. Ini yang dilakukan Presiden El Salvador. Dia ubah seluruh negara. Dari ibu kota kejahatan dunia selama beberapa dekade, menjadi salah satu negara teraman di dunia saat ini. Semuanya karena presiden ini. Dia Nayib Bukele, seorang keturunan Arab. Nenek moyangnya pindah ke El Salvador pada awal abad ke-19, masih keturunan Palestina. Ayahnya dikenal sebagai pemimpin El Salvador. Sejak menjabat pada tahun 2019, dia telah mengubah negara tersebut. Para penjahat yang bercokol di parlemen ini, mereka bahkan tidak mau menyetujui uang yang bukan milik mereka. El Salvador punya tujuan utama untuk menjamin keselamatan rakyat El Salvador. Inilah penjara Sekot di El Salvador. Para pemimpin geng berbahaya di dunia hanya beberapa langkah dari sini. Kita kunjungi selnya. Masuklah. Kita sudah sampai. Buenas tardes. Tak ada anggota keluarga mereka yang diizinkan berkunjung. 2 geng masuk penjara bersama. Masing-masing terlibat lebih dari 200 pembunuhan, pemerkosaan, dan banyak kejahatan lainnya. Penjaga bilang jika kau tatap, mereka akan tatap dengan seram. Ayo buktikan. Seperti yang kau lihat, setiap tahanan pakai seragam putih. Kaos, katok putih, dan sandal putih. Hanya itu yang mereka miliki di sini. Tidak ada kasur. Mereka tidur di dipan besi yang ada di sana itu. Ada banyak penjaga di sini. Rasanya seperti negara sedang perang. Semua tahanan harus pakai seragam putih. Semuanya. Lampu tidak pernah dimatikan. Menyala 24 jam selama 7 hari, jadi tahanan-tahanan ini tidak pernah tahu waktu dan penjaga bisa selalu memantau mereka. Tak ada kesempatan berulah. Tiap sel bisa tampung 100 tahanan, tapi hanya ada 80 tempat tidur per sel. Tidak ada selimut atau apapun yang bisa dipakai saat dingin. Kontrol dan pemantauan selama 24 jam seminggu. Selain personel, kami memiliki sistem kamera untuk membantu memantau setiap aktivitas secara langsung. Beberapa tahanan diizinkan keluar untuk berolahraga. Tahanan hanya boleh keluar dari sel selama 30 menit sehari. Olahraga hanya memakai berat badan saja. Semua sel sudah penuh. Seperti adegan dalam film Sekot. Solamente hay un clamor, abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, a llover. Ini satu-satunya kegiatan yang boleh mereka lakukan. Mereka dilarang melakukan lainnya. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor. Tato mereka menunjukkan kelompok mana yang mereka ikuti. Siapapun yang punya tato geng akan segera ditangkap.
Polisi memiliki katalog tato khusus. Setiap tato menandakan afiliasi geng. Ada anggota geng mencoba mengubah tatonya tetapi gagal. Ada perawat di sini. Seorang dokter memeriksa mereka tiap hari. Staf medis harus selalu bisa hadir karena tidak ada tahanan yang boleh keluar nih. Ke sini. Ada ruang tempat mereka berkomunikasi dengan pengacara pakai video call. Pengadilan dilakukan di sini sebab tak boleh keluar. Mereka bicara dengan pengacara lewat video. Para tahanan duduk di sini. Duduk. Melalui layar yang ada di tembok ini, kita tampilkan kondisi suasana ruang pengadilan dan penjara lain yang terkait dengan sidang yang sama. Di sini ada klinik. Lihat semua ruangan di penjara luar biasa ini. Ruangan ini untuk perawatan dan injeksi. Kita sedang berjalan antara anggota dua geng paling bahaya di dunia. Mereka ada di kanan kiri. Akan kutunjukkan padamu 3 profil penjahat dari jenis penjahat yang ada di sini. Subjek yang pada suatu ketika berlagak seperti dewa, memutuskan siapa yang berhak hidup dan mati. Dia akan tunjukkan pada kita ketiga penjahat tersebut. Buka maskermu. Dan ceritakan kejahatannya. Mereka sangat berbahaya bagi masyarakat. Alias El Seco, anggota aktif geng Barrio 18. Subjek ini didakwa dengan pembunuhan berencana. Dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. Angkat bajumu. Tatonya bisa menunjukkan dari geng mana mereka berasal. Yang ini membunuh 5 orang. Dia membunuh karena korban masuk ke wilayahnya. Oke, balik badan. Mereka semua bertato. Dia anggota MS-13. Dia menculik 4 orang. Sebelahnya bunuh 5 orang. Ini hanya contoh kecil saja dari para penjahat yang dipenjara di sini. Tahanan ketiga juga anggota geng. Dia membunuh seorang gadis muda, seorang atlet yang berbakat. Dia telah membunuh gadis tersebut. Angkat bajumu. Dia renggut harapan gadis itu. Tatonya mempermudah identifikasi dan penangkapan mereka. Lihat, ada tato angka 18 di tubuhnya. Itu artinya anggota Barrio 18. Coba perhatikan, kebanyakan tato di tubuh mereka ada gambar batu nisan. Mereka memakai tato ini untuk mengenang anggota geng lainnya. Anggota geng mereka yang sudah tewas dalam pertempuran atau pertikaian. Mereka juga punya tato kuburan dan tengkorak para korban. Lihat Maria, ini apa bacanya ini? Santana Guzman, siapa dia? Dia nenekku. Oh, dia neneknya. Wajah putranya. Ada tato untuk kenang anggota geng yang tewas juga. Semacam tengkorak. Setiap tato punya makna. Mereka ditangkap dan dikurung di penjara yang sama. Kedua geng ini berperang, tapi sekarang mereka di penjara bersama. Biasanya, kau juga bisa lihat ada tato wajah wanita di kaki mereka. Juga tato tengkorak dan ada juga tato marijuana. Untungnya aku tinggal jauh jika kelak salah satu mereka tangkapku bisa masalah. Geng-geng ini dulunya musuh, tapi sekarang mereka berbagi sel yang sama. Seluruh hidupnya terkurung di sel ini. Mereka tak akan pernah pergi. Ini toiletnya. Kau lihat, ada di pojokan. Sudah 2 tahun di sini,
Begitu penjara dibuka, para penjahat dipindahkan ke sini. Para penjaga menutup wajahnya khawatir ada napi yang bisa saja menghubungi orang luar agar membalas dendam pada keluarga penjaga. Sekarang kita menuju sel isolasi tempat napi yang berperilaku buruk. Ini yang membuat mereka tetap patuh. Tak ada cahaya. Inilah sel isolasi. Hanya ada lantai semen di sini. Ini dia sel isolasinya. Jika tahanan berperilaku buruk, mereka dikurung 15 hari. Mereka bahkan tidak boleh keluar untuk makan. Makanan diantar ke dalam. Kacang-kacangan dan nasi. Tak ada ayam, tak ada daging. Kemudian, aku mewawancarai salah satu anggota geng. Dan ini anggota MS-13. Berapa orang yang dia bunuh? 30. Dia bunuh 30 orang. Bisa lihat tatonya? Lihat. Apa dia merasa menyesali kejahatannya gitu? Kau menyesali perbuatanmu yang dulu? Encontrándome a un penal de máxima seguridad donde solo lo básico se le da a uno, se lamenta uno, quizá uno se hace fuerte durante el día, pero en la noche uno se lamenta y llora, encontrándose en esta condición. Dia bilang menangis setiap hari dan menyesali perbuatannya. Tapi ya sudah terlambat dong. Dia menyesal tapi harus hadapi hukum. Jadi dia ini berapa umurnya saat gabung geng gitu? Como la de 11 años. Dia gabung geng saat 11 tahun. Dan kini dia ada di sini di Sekot. Tindakan presiden sangat berani dan brilian. Saat dia pertama kali terpilih tahun 2019, tingkat elektabilitasnya sekitar 50%. Maka saksikanlah, hari ini El Salvador telah memecahkan semua rekor. Namun pada pemilihan umum 2024, ia menang telak dengan perolehan 85% suara. Di sini, dengan kebebasan dan keamanan total. Di sini, di negara paling aman di seluruh belahan bumi barat. Mengapa? Sebab untuk pertama rakyat merasa aman. Ini akhir kunjungan penjara Sekot. Ada pelajaran di episode ini? Banyak yang kita pelajari dari presiden ini.